membacakan zikir munajat Salatul Jami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah hajat-hajat kita, dan apa yang menjadi keinginan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa shaddid lisani wa qalbi wa qulubana bihaqqi habibina wa syafi'ina wa mawlana Muhammadin. Allahumma iftah lana futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasanya, sebelum kita tinggalkan majelis ini, ada satu dua buah hadis yang mudah-mudahan menjadi bekal kita nanti ketika pulang ke rumah. Semoga yang disampaikan ini ada manfaatnya. Setelah tadi kita bacakan sebuah Al-Jami yang kita Soal Ibad yang kemarin kita yang lalu tentang masalah kesabaran dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup ini kalau enggak sabar, kalau enggak syukur, sabar. Banyak yang mana gitu, syukur atau sabar? Mau yang mana gitu? Mau syukur atau mau sabar? Kalau syukur, kalau kita bersyukur, maka Allah kasih nikmat terus sama Allah. La in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Berarti kalau kita pengen di makom syukur, siap-siap jadi orang kaya. Ya, siap-siap jadi orang kaya. Siap enggak jadi orang kaya? Siap kaya lagi. Tugas kaya jadi lupa lagi. Ya. Kalau sabar, siap-siap jadi orang kaya juga. Ya, nah di sini ada acuannya. Ya, ada acuan dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khaslatani man kanata fihi kataballahu syakiran sabiran. Ini pernah dibahas di konten, ya, mudah-mudahan biar tambah, biar udah pernah juga. Kalau orang yang ahli ilmu, biar 1000 kali didengar itu seakan-akan baru didengar, ya, biar tambah taukid, menguatkan di hati kita. Di sini kata Rasulullah, 2 perkara mangkana tafihi, barang siapa yang ada di dalam 2 perkara ini, kata bahullahu syakirun sabiran, maka Allah akan mencatat orang itu menjadi orang yang syakir, bersyukur dan sabar. Ya. Yang pertama, wa man lam takuna fihi, barang siapa yang enggak ada 2 sifat ini, lam yaktubullahu syakiran wala sabiran, maka dia tidak tercatat menjadi orang yang bersyukur dan sabar. Karena dua makom ini punya tingkatan khusus juga, ya. Kalau jadi orang yang bersyukur itu juga enggak gampang. Ya, ketika kita barangkali lagi susah, kita bisa bersabar. Ya, innallaha ma'as sabirin. Allah akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Ini kita udah sabar puluhan tahun. Ya, sabar dari mulai nikah sampai sekarang sabar juga. Sabar. Saya pengen belajar juga ya dari pribadi kita, pengalaman kita, dari pribadi orang, dari pengalaman orang. Banyak juga pelajaran. Ya, gimana harus sabar. Pernah ada satu ketika, ya dulu lagi masih di RT10 itu, ada orang yang datang ke kita, ceritanya kena santet. Dia cerita, terus kita bilang apa? Yang sabar ya Pak, yang sabar Bu. Kita harus sabar kalau dapat musibah dari Allah katanya. Nggak lama, sekitar sebulanan, anak saya sakit. Yang pertama, dulu kita masih senang masalah gaib-gaib. Ya, belajar hikmah dulu sama, kalau nggak salah sama Ustadz Ciklitan dulu.
Tahu-tahu ada kawan datang, seperguruan ya datang, dia dapat cerita, dia cerita sama guru kita juga gitu, dia bilang Ustaz Imron akan kisah gitu. Tahu-tahu dia terawang nih, di terawang dia bilang anak saya mau santet gitu. Ya, dikabarin ke saya nih, bilang datang ke rumah Ustaz, antum bakal santet gitu. Ternyata yang kemarin kita bilang suruh sabar, pas dengar gitu nggak sabar saya. Wah, awas loh, gua habisin loh gitu tuh. Insya Allah, ternyata kita bisa ngomong orang sabar pas ngomong gitu. Kagak sabaran, langsung keluar semua jurus hikmah keluar semua tuh. Ya, yang A, B, C, D sampai D, mimpi macam-macam deh. Ternyata setelah udah kemarinya, ya Allah, kita sering dibohongin sama jin. Itu orang-orang yang bisa rawang itu ternyata dia rawangnya pakai bangsa jin. Benernya mah kagak bener, salahnya udah pasti, pasti begitu. Ya. Ternyata bukan kena sakit, malah disakit. Masya Allah, ya Allah. Ya, sabar ya, kalau sabar ya. Innallaha sungguh Allah tidak menyanyiakan kepada orang yang berbuat kebaikan. Artinya ketika kita susah kita berbuat baik aja, Allah gak bakal nyanyiakan. Nanti satu saat akan Allah balas gitu loh. Ya, hadis ini kata Rasulullah SAW, apa sih cirinya? Man nadhara. Kudu pakai kata 4 juga nih. Udah tua kali ya. Insya Allah. Nah, jelas banget kalau gini, tapi kalau ngeliat aku burung. Alhamdulillah yang tengah foto ini kita tadi share. Man nadhara, barang siapa yang memandang fi dinihi, di dalam urusan agamanya, ila man huwa fawqahu, kepada orang yang ada di atasnya, ya, faqtada bihi, kemudian dia berniat pengen ngikutin orang tersebut, ya. Terus wanadhara fi dunyahu, dan dia memandang urusan dunianya, ila man huwa dunahu, kepada orang yang ada di bawahnya, fahamidallah, kemudian dia bersyukur kepada Allah ala ma faddalahu, atas perkara yang telah diberikan Allah kepadanya, bihi, dengannya, alaihi kataballahu syakiran sabira, maka orang tadi itu dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Jadi ciri orang bersyukur dan sabar ini yang pertama adalah dia melihat urusan dunia, urusan agamanya kepada orang yang ada di atasnya dia, dan dia kepengen kayak dia, kepengen orang itu. Dia ngelihat kawannya rajin ke masjid, tidur doang gitu. Ke masjid tidur doang, nyapu doang ya. Tapi yang penting ke masjid ya. Jadi ada kawan rajin ke masjid, rajin zikir, rajin tahajud, maka kita pengen tuh ngumbernya kayak begitu gitu. Kemudian ketika dalam urusan dunia dia ngelihat sama yang ada di bawahnya, maka ketika dia ngelihat ada orang yang kurang di bawah kita tuh, kita ngucap apa tadi? Fahamidal, baca apa? Alhamdulillah ya Allah, masih bisa ketemu makan, coba tuh di tangga gitu ya Allah. Masih aja susah. Beras aja nggak ngelihat doang, nggak bisa diambil. Lewat tukang beras lewat, lihat doang, tapi nggak bisa dibeli. Ya kalau beli paling ngutang aja. Bersyukur sama Allah, Mas. Alhamdulillah. Ini kalau begitu, maka Allah akan catat dia menjadi orang yang bersyukur dan sabar. Kita gitu nggak, insya Allah. Insya Allah gitu. Kita lihat urusan agama, apa yang di atas. Si Agung entah gitu rajin, mau gue pakai dia gitu. Bang Agus nih tiap subuh suka sholawatan, baca Quran, ya pakai dia gitu. Nah itu kalau kayak gitu maka termasuk orang yang syukur dan sabar. Tapi yang kedua, wa man nadhara, barang siapa yang memandang fi dini, dalam urusan dunianya, ila man huwa dunahu, kepada orang yang di bawahnya, wa nadhara fi dunyahu, dan dia memandang urusan dunianya, ila man huwa fawqahu, kepada orang yang di atasnya, fa asifa ala ma fatahu, kemudian dia nyesel kepada apa yang enggak didapatnya, lam yaktubullahu syakiran wa sabiran, maka dia enggak akan dicatat jadi orang yang syukur dan sabar. Jadi kalau dia kedua ini bukan orang yang syukur dan sabar nih, orang yang dapat nih.
Dia ngelihat urusan agamanya sama yang di bawahnya, lihat urusannya sama yang ada di atasnya, puyeng. Yang ngelihat urusan agama maunya di bawahnya. Itu tetangga gue gak pernah sholat ke masjid, aman-aman aja gak kena corona. Dia ke masjid mulu corona gitu. Dasar emang setan gitu tuh, bentar aja tuh ngasih bisikan tuh. Itu Ustaz udah tahun-tahunan sujud-sujud ke masjid mulu, imamin mulu, motornya masih belakangnya bolongannya ganti-ganti. Ya. Kita emang syukur aja sama Allah. Kalau belum waktunya mah nggak bakal sampai. Kalau ada waktunya mah sampai bukti yang tempat itu. Ada waktunya mah sampai kita bisa punya mati, bisa punya rumah bahasanya. Iya enggak? Kalau belum waktunya diuber-uber kadang dapat. Ya, kayak kita punya kawan, dia punya ya, kerja, mau kerja gagal lagi. Tapi dia sabar. Ya, sabar kalau udah pas nggak dapat gagal. WA bisa menjadi sabar. Insyaallah mau ada yang sesuatu yang kita dapat. Yang kita pikirin nggak berhasil terus, tapi tahu-tahu dapat yang nggak dipikirin. Ya kayak dulu kita kan pengen punya majelis sama rumah yang ada di depan kita tadi dulu. Di depan rumah saya dia pengen gitu. Kita dia sampai tulis di buku, ya Allah saya pengen rumah depan harganya 700 juta. Saya wiridin baca ya somat baca 1000 kali gitu. Berhari-hari. Kalau belum waktunya dan Allah Maha tahu, sampai saya ngupek-ngupek ke Banten, ke Cirebon, ke Indramayu, ke Bojonegoro, cuman pengen punya rumah majelis dengan ngontrak itu bahasanya. Hadirin, namanya ngontrak malah luar biasa ya Allah. Pas lagi datang waktu bayar nggak punya duit, gimana kira-kira? Abur. Waktunya mau bayar nih, udah mau jatuh tempo, nggak punya duit, deg-degan nggak? Masya Allah. Itu, kita minta itu doang ya Allah. Kita emang nggak punya duit, tapi biar ada jalan ya Allah, biar saya punya tempat, nggak baik nggak ngontrak. Allah kasih aja. Ya. Tapi apa yang kita tuju itu yang kita pikirin ternyata memang kita dapat tempat, tapi bukan apa yang dipikirin kita, bukan. Dari Allah, dari jalannya Allah aja gitu, skenario Allah aja, bukan skenario kita. Sama juga nih ada kawan ini, dia pengen kerja, pengen enak dari pikirannya aja. Tapi ternyata yang Allah berikan yang nggak ada di pikirannya, dikasih kerjaannya, dan luar biasa juga kerjaannya. Lebih dari yang dipikirkan dulu tuh, skenario Allah. Kadang-kadang kita kepengennya kan begitu, ya, ini cerita kita kan, kayak gitu. Tapi kalau kata Allah tetap sampai juga, tapi sama Allah bikin yang lain skenario-nya. Tahu-tahu sampai juga, dapat gaji juga, bahasanya gitu kan, kerja juga, bisa ibadah juga, bisa ngaji juga gitu. Sama juga sama yang tadinya, masya Allah ternyata itu. Kadang-kadang ya Allah, kadang-kadang skenario Allah benar ya. Namanya skenario Allah pasti terbaik buat kita. Ya, kadang-kadang kitanya aja yang nafsu pengen kayak gitu, tapi tetap ya, tetap dengan dengan zikrullah, tetap dengan punya wirid. Sebab kata Imam Al-Haddad, man laisa wirdun fahuwa kirdun. Barang siapa yang kagak punya wiridan, dia monyet. Imam Haddad ngomong, man laisa wirdun fahuwa kirdun. Orang yang gak punya wiridan, gak punya amalan khusus, fahuwa kirdun, dia itu kayak monyet. Tadi sih gak? Ya monyet punya wiridan gak? Gak. Paling minimal Rasulullah udah ngasih, ada tuh di Wirdul Latif, di Latif Atos Al-Haddad, minimal abis subuh baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma 'alaq, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmihi, baca laqad ja'akum kalau buat rezeki. Kalau kepanjangan baca yang terakhirnya itu buat dicukupi. Kalau mau gampang lagi nggak, baca qul hu 3 kali, falaq 3 kali, anas 3 kali. Itu di Wirdul Latif diajarin sama Rasulullah, dikumpul sama para wali-wali. Itu wirid namanya. Wirid itu yang kita kerjakan setiap jadi istiqomah. Subuh kita baca terus, kalau nggak asar, maghrib atau malam kita baca terus, itu namanya wirid namanya. Kita harus punya begitu. Kalau nggak punya, itu benteng kita. Zikrullah adalah hisnul mu'min. Bentengnya orang beriman adalah zikrullah. Kita nggak punya zikir, nggak punya amalan, nggak punya wiridan, ya Allah jebol gitu. Kita punya 3 benteng. Yang pertama masjid, yang kedua Al-Quran, ketiga zikrullah. Satu aja bolong, lewat situ saya masuknya.
Kalau kita punya tiga-tiganya, masya Allah kuat gitu. Maka itu sekarang ini mau dibikin bolong lagi nih masjid biar coronanya banyak lagi, biar masjid kosong lagi gitu. Jadi itu ya. Kemudian tadi ada secara terakhir dari satu makalah, man laisa zakar man laisa dzikr laisa zakar katanya. Ini masalah hadis. Barang siapa yang enggak punya zikir, enggak punya zakar katanya. Paham enggak? Man laisa dzikir laisa zakar. Orang yang enggak punya zikiran, enggak punya zakar katanya. Dan di akhir berketawa tuh ini santrinya. Zakar itu bukan itu, maksudnya apa? Enggak punya keberanian. Jadi orang yang enggak punya zikir, dia enggak punya keberanian, enggak berani maju gitu. Sebab kita kudu punya zikir. Kalau buat penguat, misalnya kita lagi lemah baca ya Jabbar ya Qahar ya Jabbar ya Qahar, muncul ntar tuh. Ya. Atau minum baca ya Qayyamati, ini zalimin orang ya Qayyamati fi syarril zalimin. Ya banyak kita beri begitu dikasih sama Rasulullah. Mau pintar baca ya Fattah ya Alim, pegang di dadanya ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim 72 kali, 70 kali habis sholat subuh. Dibuka sama Allah, sama kepintarannya dibuka sama Allah. Kalau mau ketemu orang yang takutin baca apa? Tabat yada. Ya, ada polisi misalnya di jalanan gitu nggak lupa misalnya apa takut ditangkap baca tabat yada lupa tabat yada. Ingetin depan doang tabat yada. Saking stresnya kan, ternyata kata baca tabat ingat tabat yada doang tabat dia mati tapi kabul juga kan begitu boleh lihat lewat aja sering manjur dapat jeda kan, padahal tabat yada doang bacanya itu. Tapi kalau yakin bisa gak? Bisa. Dan testimoni banyak pakai tabat yada itu, masya Allah. Ada orang ketakutan sama dosennya katanya. Dari di rumah baca itu takut dia pas ketemu dosennya nurut aja gitu. Ya, nah ini ilmu juga nih. Ya bisa kalau dosen yang mau ketemu sama yang takut itu emang saya baca takut aja. Kalau nggak turun juga kita nunduk gitu. Kita nunduk. Ini barang kita antum kan? Iya nggak? Dia nunduk nih. Kita nunduk aja gitu. Siap. Ya Allah, itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa maaf. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.